Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin yang ulun cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmatnya, hidayahnya dan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat keimanan, nikmat keislaman, dan juga nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan untuk berhadir di majelis ilmu yang mana di situ membahas ayat-ayat suci Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami memohon ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di tempat ini, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita seperti biasa di tempat ini kita biasa membahas Kitabul Jami', hadis-hadis yang berkaitan tentang adab-adab Islam. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang perintah dari Nabi Muhammad SAW agar seseorang yang begitu selesai makan maka tidak langsung mengusap tangannya, jarinya, tetapi disunahkan untuk menjilat jarinya ataupun minta dijilatkan. Dan ini khususnya untuk ketika dia makan bersama istrinya. Jadi disunahkan pian memakan, menjilat tangan pian, sisa-sisa nasi yang ada di tangan pian, atau minta dijilatkan oleh istri pian, atau sebaliknya, pian menjilati tangan dari istri pian. Dan ini sunnah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara alasannya adalah agar tidak ada sisa-sisa nasi yang menempel di tangan tersebut dibuang, atau di antara alasannya adalah agar kita mendapat keberkahan dari makanan tersebut. Karena kita tidak tahu, bisa jadi keberkahan yang Allah berikan itu terdapat pada suapan yang pertama, ataupun ketika di tengah-tengah kita makan,
atau bisa jadi keberkahan itu ada di suapan terakhir atau ketika kita menjilati jari jemari kita ketika kita makan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang adab Islam, yaitu tentang adab memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, liyusallimis saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'idi wal qalilu 'alal katsir. Yang artinya, hendaklah yang muda, yang junior memberikan salam kepada yang lebih tua, yang senior. Yang berjalan hendaknya memberi salam kepada yang sedang duduk, dan yang sedikit hendaklah yang jumlah sedikit memberi salam kepada jumlah yang banyak. Dalam riwayat yang lain yang disebutkan melalui Imam Muslim, warraqibu 'alal mashi, yaitu orang yang mengendarai kendaraan hendaknya dia memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang berjalan kaki. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya mengetahui bahwa di antara kemuliaan Islam atau di antara adab Islam dan di antara keutamaan mengucapkan salam atau di antara perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa menyebarkan salam. Menyebarkan salam baik kepada orang yang kita kenali ataupun yang kepada tidak kita kenali. Dan di antara hikmahnya atau di antara keutamaan menyebarkan salam akan menimbulkan kasih sayang di antara kita. Jadi misalkan pian mengucapkan salam ketika ketemu orang yang pian kenal, maka di situ ada tumbuh rasa saling mencintai, saling menyayangi. Oh, ternyata si fulan itu menyapa ulun dan dia mengucapkan salam. Artinya ada sifat-sifat yang kesan-kesan positif dari saudara kita ketika kita mengucapkan salam, menegur dia, menebarkan senyuman kepada sahabat kita tersebut. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencintai. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, maukah kalian aku tunjukkan suatu peramalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Tetapi di dalam hadis yang barusan kita baca, yang sebelumnya di awal kita baca, dari hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini lebih menerangkan kepada kita bagaimana adab kita di dalam mengucapkan salam. Mana yang lebih didahulukan untuk mengucapkan salam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyusallimis saghiru 'alal kabir. Hendaknya yang lebih muda, yang usianya lebih muda, yang lebih junior terlebih dahulu memberikan salam kepada yang lebih tua. Jadi misalkan berpapasan di jalan, kalau kita telah mengetahui hadis ini, kita yang merasa lebih junior, kitalah yang memulai mengucapkan salam kepada orang yang lebih senior, kepada orang yang lebih tua daripada kita. Misalkan seorang murid bertemu ke seorang guru, dia yang mengucapkan salam kepada gurunya terlebih dahulu. Atau seorang anak ketemu pamannya, ketemu orang tuanya, ya, seorang anak. Karena yang di dalam hadis ini adalah orang yang lebih muda terlebih dahulu mengucapkan salam. Tentunya ini adalah sebagai penghormatan kepada orang yang lebih tua.
sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang lebih tua. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, bukan bagian dari golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua, dan orang yang tua tidak memberikan kasih sayang kepada orang yang lebih muda. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara hikmahnya mengapa orang yang lebih muda terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua adalah dalam bentuk penghormatan. Dan juga dalam bentuk pengamalan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kita diperintahkan untuk memuliakan orang yang lebih tua, dan orang yang tua diperintahkan untuk memberikan atau untuk menyayangi orang yang lebih muda. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, wal marru 'alal qa'idi. Orang yang berjalan atau orang yang lewat, hendaknya dia yang memberikan salam terlebih dahulu kepada orang yang sedang duduk. Ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesopanan. Jadi misalkan ada yang lewat, kemudian ada yang sedang duduk, misalkan di muka rumah, atau mungkin sedang duduk di warung misalkan, pas kebetulan pian lewat, maka yang dianjurkan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu adalah yang berjalan, yang sedang melewati. Orang yang duduk atau orang yang melewati terlebih dahululah dia mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Ini diantaranya adalah alasannya mengapa adalah dalam bentuk untuk kesopanan, ya. Dan tentunya agama kita mengajarkan kita juga sopan santun. Dan juga budaya negeri kita Indonesia juga sangat menjunjung tinggi sopan santun. Termasuk di daerah kita saat ini, ya, di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini sangat-sangat menekankan kepada sifat sopan santun, ya, di Banjarmasin ini menekankan kepada sifat sopan santun. Atau diantara bentuknya sifat kasih sayang. Ketemu anak orang, mau kemana pintar, mau kemana sayang, kadang mengatakan mau kemana. Ya, diantara yang ulun dapatkan di Banjarmasin ini, yaitu masyarakatnya, budayanya sangat menekankan sopan santun dan kasih sayang. Pintar, lagi nunggu siapa, biasanya seperti itu yang ulun dapatkan. Dia ketika ketemu anak kecil, walaupun dia tidak mengenali anak siapa itu, ditanya. Ya. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita agama Islam adalah tentang sopan santun. Diantaranya orang yang memberikan salam terlebih dahulu adalah orang yang melewati kepada orang yang sedang duduk. Kemudian di sini disebutkan diantaranya tadi sebagai bentuk doa dan juga sebagai penghormatan dan juga sebagai menjunjung tinggi adab kesopanan. Kemudian tahapan yang ketiga, wal qalilu 'alal katsir. Hendaknya kelompok yang berjumlah sedikit terlebih dahulu mengucapkan salam kepada kelompok yang jumlahnya yang banyak. Jadi misalkan ada suatu kelompok yang A itu lebih sedikit dan kelompok yang berikutnya lebih banyak, maka yang disunnahkan yang mengucapkan salam terlebih dahulu adalah kelompok yang berjumlah sedikit. Ini juga sebagai bentuk penghormatan kepada kelompok yang jumlahnya banyak. Kemudian yang terakhir, yang keempat, warraqibu 'alal masyi. Yang naik kendaraan hendaknya memberikan salam kepada yang sedang berjalan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keempat ini mengajarkan kepada kita sifat tawadhu, rendah hati. Karena ya mohon maaf, terkadang orang itu ketika dia menaiki suatu kendaraan timbul rasa di dalam hatinya itu angkuh, sombong. Ini punya kendaraan hanyar, punya mobil harat misalkan. Ada seperti itu. Maka ketika dia itu yang memulai mengucapkan salam, itu menunjukkan kerendahan hatinya dia, menunjukkan sifat tawadhu'nya. Ya, ulun pasti akan merasa seperti itu.
ketika naik kendaraan ada rasa ya, manusiawi, ada rasa angkuh, ada rasa sombong. Tetapi Islam mengajarkan kita untuk menepis hal yang demikian. Maka ketika kita bertemu sahabat kita yang sedang berjalan, mungkin dia lagi lari pagi kah, atau mungkin lagi jalan ke pasar, jalan kaki kebetulan, maka yang menaiki kendaraanlah yang memulai mengucapkan salam terhadap orang yang sedang berjalan kaki. Di antara hikmahnya adalah agar menumbuhkan sifat tawadhu bagi seseorang yang sedang mengendarai kendaraan tersebut. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun tidak mengapa orang yang senior atau orang yang tua memulai mengucapkan salam terlebih dahulu kepada seorang anak kecil. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala ghilmanin fasallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati anak-anak dan Rasulullah SAW memberikan salam kepada mereka. Dengan tujuan apa? Ada dua tujuannya. Yang pertama, kita ingin menunjukkan kepada mereka bahwa kita itu sayang kepada anak kecil. Jadi tidak mengapa. Walaupun di dalam hadis ini tadi yang kita dapati adalah liyusallimis shaghir al-kabir. Anak kecil dulu yang memulai mengucapkan salam. Tapi tidak mengapa dalam suatu kondisi kita yang mengucapkan salam kepada anak-anak, kepada anak yang lebih kecil, dalam rangka untuk menunjukkan bahwa kita mencintai, menyayangi anak kecil tersebut, dan juga dalam rangka untuk mengajarkan kepada mereka tentang keutamaan salam, atau untuk mengajarkan kepada mereka tentang menebarkan salam, untuk mengajarkan kepada mereka jika ketemu orang mengucapkan salam. Jadi tidak mengapa, karena Rasulullah SAW pernah mencontohkan hal demikian. Beliau memulai mengucapkan salam dengan alasan yaitu untuk menyayangi mereka dan juga untuk mendidik mereka, mengenalkan kepada mereka bahwa ini loh adab atau kebiasaannya orang muslim ketika ketemu sesama muslim. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak mengapa ketika seseorang bertemu dengan anak kecil, dia yang mengucapkan salam terlebih dahulu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika ada dua orang yang setara, dari segi umur mungkin setara, atau dua orang yang sama-sama sedang mengendarai kendaraan berpapasan? Maka dalam kondisi tersebut baginda Rasulullah SAW mengatakan, wa khairuhum alladzi yabda'u bisalam. Ketika kondisi seperti itu, yang paling utama adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Artinya dia yang pertama kali mengucapkan salam. Karena mengapa dia dikatakan utama? Karena dialah yang pertama kali yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Karena makna salam adalah doa. Kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Misalkan ketemu orang yang mungkin setara, teman kita SMP dulu seumuran, sama-sama naik motor misalkan, maka yang mengucapkan salam yang paling pertama itulah yang lebih afdol, yang lebih utama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika sekelompok yang banyak melewati sekelompok yang sedikit yang sedang duduk? Maka mana yang lebih dahulu memberikan salam? Apakah kelompok yang banyak karena mereka yang lewat, atau kelompok yang sedikit meskipun mereka sedang duduk karena mereka lebih sedikit? Al-Imam An-Nawawi menyebutkan, beliau berpendapat bahwa yang mulai memberi salam adalah yang lewat, karena orang yang lewat hukumnya seperti orang yang masuk ke dalam rumah orang. Ini kalau ada orang yang lewat jumlahnya banyak, kemudian orang yang duduk jumlahnya sedikit, tetapi yang kata Imam Nawawi adalah orang yang lewat yang mengucapkan salam. Kemudian kondisi yang ketiga, bagaimana jika sedikit atau seseorang bertemu dengan yang banyak? Maka tentu yang sedikit yang mulai memberikan salam. Jika yang sedikit atau seseorang memberi salam, maka hendaknya dia memberi salam secara umum kepada yang banyak.
Dan janganlah ia mengkhususkan salam kepada sebagian orang saja dari yang banyak tersebut, karena jika salam hanya dikhususkan kepada sebagian orang, maka hal ini tidaklah menambah kedekatan, akan tetapi sebaliknya akan menimbulkan kerenggangan, padahal tujuan memberi salam adalah untuk menumbuhkan kedekatan dan kasih sayang. Jadi misalkan segerombolan ketemu, ada satu orang ketemu dengan segerombolan yang banyak, maka dia mengucapkan salam untuk semuanya, bukan hanya dia mengucapkan salam orang tertentu saja. Karena inti dari mengucapkan salam tadi adalah untuk menimbulkan ulfah, kedekatan, kasih sayang sesama muslim. Kalau dia hanya mengucapkan salam kepada orang khusus tadi dari sekelompok tersebut, maka ini tentunya tidak menimbulkan kasih sayang, bahkan malah menimbulkan kerenggangan antara sesama. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis yang ke-8, adab-adab memberi salam dalam rombongan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ah idza marru ay yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah ay yarudda ahaduhum. Yang artinya, jika ada sekelompok orang sebuah jamaah melewati jamaah yang lain, maka cukup salah seorang dari jamaah yang lewat tersebut untuk memberi salam, dan sebaliknya demikian juga jamaah yang disalami, maka cukup satu orang bagi mereka untuk membalas salam. Jadi hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa misalkan ada suatu kelompok kemudian bertemu dengan kelompok yang lain. Kelompok A ini hanya perwakilan satu orang saja yang mengucapkan salam, tidak semuanya, kepada kelompok B. Tidak semua satu kelompok A tadi mengucapkan salam, tapi satu orang saja. Kemudian kelompok B tersebut maka tidak mengharuskan mereka mengucapkan salam semuanya, cukup satu orang juga perwakilannya. Kalau kita pahami dari terjemahan hadis ini, apabila ada seseorang yang datang kemudian memberi salam kepada jamaah assalamualaikum, maka tidak wajib bagi seluruh jamaah tersebut menjawabnya. Misalkan ulun masuk ke musola, kemudian kebetulan bapak-bapaknya sedang ngobrol biasa, sedang duduk-duduk. Maka ketika ulun masuk mengucapkan salam, maka tidak wajib semuanya untuk mengucapkan salam, cukup perwakilan saja. Seperti itu maksudnya. Jadi kalau kita pahami dari ini, yujzi'u 'anil jamaah, cukup satu saja. Seperti itu. Kemudian di dalam hadis ini juga bisa kita ambil pelajaran bahwa ketika seseorang itu mengucapkan salam, misalkan dia mengucapkan assalamualaikum, sampai di situ titik, maka kita disunahkan memberikan jawaban yang lebih baik, artinya lebih sempurna. Kita menjawabnya waalaikumsalam warahmatullah atau warahmatullahi wabarakatuh sampai titik. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi salam dengan suatu salam, maka jawablah dengan salam yang lebih baik atau yang semisalnya. Jadi misalkan ada orang yang memberikan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita boleh menjawab dengan semisal waalaikumsalam. Tetapi kalau kita memberikan bi ahsana minha, itu lebih utama. Ketika kita menjawabnya dengan sempurna, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Quran surah An-Nisa ayat 86 ini. Bisa kita ambil pelajaran, ulun ulangi. Jika ada orang yang mengucapkan salam tetapi salamnya itu tidak sempurna, tidak sampai wabarakatuh,
maka kita sangat diutamakan mengucapkan salamnya, menjawab salamnya itu dengan sempurna. Ya, jika ada yang mengucapkan salam kepada kita, walaupun dia tidak sempurna, maka kita sangat dianjurkan untuk membalas salamnya, menjawab salamnya dengan sempurna. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu seputar adab mengucapkan salam atau memberi salam dalam rombongan. Kemudian hadis yang ke-9 masih berkaitan tentang adab mengucapkan salam. Hadis yang ke-9 adalah larangan mendahului mengucapkan salam kepada orang kafir. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam wa idza laqitumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyakihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai memberi salam kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas hukum tentang mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, maka yang perlu kita bahas adalah terjemahan hadis yang fattarruhum ila adyaqihi. Jika kalian mendapati mereka di suatu jalan, maka buatlah mereka tergeser ke jalan yang sempit. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat terjemahan hadis ini, seakan-akan agama Islam itu sangat kejam, atau agama Islam itu sangat keras. Kok bisa Islam mengajarkan yang seperti itu? Ketemu orang kafir, dipepet sampai dia ke tempat yang sempit. Tetapi kalau kita melihat ajaran Nabi Muhammad SAW, yang beliau dikenal dengan seorang Nabi yang rahim, yang memiliki kasih sayang, maka kita tidak akan pernah mendapati sikap beliau yang keras, yang seperti tadi kita, ya, seperti yang dugaan-dugaan orang-orang kalau Islam itu adalah mengajarkan kekerasan. Bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang-orang yang tidak beriman? Seperti kepada seorang Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau pian tahu, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah tokohnya orang munafik di Madinah. Dan beliau, Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang senantiasa memusuhi Rasulullah SAW. Bahkan orang yang membenci dakwah Rasul, dan bahkan orang yang berusaha untuk melemahkan kaum muslimin, melemahkan pasukan kaum muslimin, dan bahkan dialah dalang utamanya orang yang menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha berzina. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi sikap Rasulullah SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal, beliaulah orang yang memberikan baju yang beliau pakai untuk dijadikan sebagai kain kafannya Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang munafik, orang yang sholat di belakang Rasulullah SAW, orang yang mendengar ceramah Rasulullah SAW, tetapi orangnya munafik. Tetapi beliau tidak melakukan hal yang demikian. Beliau masih memberikan baju yang beliau pakai sebagai kain kafannya. Banyak lagi contoh dari Nabi Muhammad SAW ketika bermuamalah dengan baik dengan orang-orang kafir, seperti kepada orang Yahudi yang pernah menjadi pembantu beliau. Ketika orang Yahudi itu sakit, Nabi Muhammad SAW menjenguknya dan mendakwahinya. Ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana sikap lemah lembut kaum muslimin terhadap orang-orang kafir. Bahkan kita pun ketika kita bertetangga dengan orang-orang kafir pun, kita
tetap harus memberikan hak kepada mereka sebagai tetangga kita. Kita dilarang untuk menyakitinya sekalipun mereka orang kafir. Kita tetap menghormati mereka. Kita tetap bermuamalah dengan mereka seperti biasa kita bermuamalah dengan orang-orang Islam. Jual beli seperti biasa. Selama hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka kita tetap memperlakukan mereka sebagai tetangga. Ketika kita tidak suka ada tetangga kita yang berisik, maka kita pun juga berusaha tidak berisik mengganggu mereka, jika memang kita bertetangga sama mereka. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu tidak toleransi, maka itu salah. Islam itu intoleransi misalkan, itu salah. Justru Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi tentang toleransi. Seperti pada hadis yang sebelumnya, yang pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang larangan berbisik-bisik. Itu menunjukkan Islam sangat toleransi. Larangan berbisik-bisik ketika seseorang bertiga, dia berbisik berdua, kemudian temannya yang ketiga tidak diajak berbicara. Dia berbicara dengan suara yang lirih. Bahkan di situ disebutkan termasuk di dalamnya dia berbicara dengan bahasa yang tidak dipahami oleh sahabatnya, menggunakan bahasa daerah misalkan yang tidak dipahami oleh sahabatnya, atau yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ini menunjukkan agama Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kaitannya mengapa kita tidak boleh mendahulukan mengucapkan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasara ataupun orang kafir. Pertama, karena salam itu menunjukkan kemuliaan, dan salam juga terdapat di dalamnya doa. Maka sudah sepantasnya kemuliaan tersebut, doa tersebut kita berikan kepada saudara kita sesama se-Islam. Jadi kita berikan terlebih dahulu. Kemudian alasan yang kedua, bagaimana kalau mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita? Mereka yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita, maka kita cukup membalasnya dengan wa'alaikum, yang artinya kepadamu juga, ya, demikian juga bagimu. Tidak perlu kita membalas dengan sempurna warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan mereka mengucapkan assalamualaikum kepada kita, maka cukup bagi kita mengucapkan wa'alaikum. Paham sampai sini ya? Jadi yang pertama, mengapa kita tidak mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka? Pertama, alasannya karena salam itu adalah bentuk pemuliaan kepada saudara kita, ya. Dan kita ketahui bahwa di antara disunahkan menebarkan salam agar timbul rasa kedekatan antara kita sesama muslim. Dan juga salam adalah doa. Tentunya doa itu lebih pantas, apalagi di situ doa keselamatan, rahmat dari Allah, yang tentunya itu lebih pantas untuk orang-orang yang se-Islam dan seiman dengan kita. Bagaimana jika mereka yang dahulu mengucapkan salam kepada kita, maka cukup bagi kita mengucapkan wa'alaikum. Misalkan ada tetangga kita yang dia sangat menghormati kita, dia mengucapkan salam dahulu kepada kita, maka cukup bagi kita wa'alaikum, dan demikian juga bagimu. Dan ini pernah di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berjalan bersama Aisyah, ada orang Yahudi yang mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, Assalamualaikum. Assam itu artinya kebinasaan, mati bagimu. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membalas dengan panjang lebar, ya, perempuan biasa, ya kan? Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, yakfiki ya Aisyah, cukup engkau ucapkan wa'alaikum, selesai. Nggak perlu panjang-panjang dicaci maki, nggak perlu, ya. Jadi diplesetkan, dibuang huruf lamnya, bukan assalamualaikum tapi assalamualaikum, ya.
dan maknanya beda tentunya. Ya, binasa bagimu. Ya, ya, kebinasaan bagimu. Maka Aisyah membalas dengan bahasanya, ya, dicaci-caci maki juga. Tetapi kata Rasulullah SAW, tidak ya Aisyah, cukup dibalas dengan wa'alaikum. Itu yang dicaci saja kita cukup membalas wa'alaikum. Ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Sangat melarang kita untuk menyakiti sesama manusia sekalipun dia tidak beriman. Ya. Baik. Lalu bagaimana kondisinya jika kita pada posisi yang sulit? Ya, mohon maaf, misalkan qadarullah yang memiliki atasan orang kafir, kerja di suatu perusahaan, miliknya orang kafir, bosnya orang kafir, dan otomatis pian selalu berinteraksi sama beliau, sama orang tersebut, sama pimpinan pian. Dan tentunya jika kita menemuinya misalkan di ruangannya, maka kalau kita masuk nyelonong begitu saja tanpa mengucapkan salam, tentunya akan menimbulkan kesan yang bahwa kita ini agama yang ekstrim, tidak mengajarkan sopan santun, keras sekali. Masa masuk ketemu ke ruangan bos nggak ada tata krama yang benar, nanti kesan negatif selalu. Maka di sini disebutkan jika situasi yang demikian seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Albani rahimahullah taala, beliau membolehkan kita untuk mengucapkan salam kepada mereka, tetapi kita tidak perlu mengucapkan assalamualaikum kepada mereka. Cukup kita menggunakan kalimat-kalimat salam yang umum seperti selamat pagi, permisi Pak, maaf, boleh saya izin masuk sebentar, ada urusan, misalkan saya minta tanda tangannya, ya seperti itu. Tidak perlu kita mengucapkan assalam. Iya, kita lakukan, tunjukkan bahwa agama Islam menjunjung tinggi yang namanya tata krama atau adab sopan santun. Kembali ke makna yang tadi, jika kita mendapati mereka di suatu jalan, maka pepetlah mereka sampai ke tempat yang sempit. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maksudnya misalkan kita di suatu jalan, kita sesama orang muslim, segerombolan kita jamaah orang muslim, kebetulan ya ada orang kafir lewat di depan kita atau di belakang kita, maka kita tidak perlu mengalah, mempersilahkan dia. Ini menunjukkan bahwa kita harus memuliakan Islam. Bukan berarti kita pepet dia sampai dia jatuh ke got, enggak ya, sampai jatuh ke parit misalkan. Itu salah. Maksudnya ketika kita misalkan di lampu merah, pian tahu di belakang ada orang, ya pian bukan berarti mempersilahkan dia, enggak. Ya udah, tetap posisi pada posisi pian. Harus kita menunjukkan bahwa Islam seperti itu. Atau ketika sedang ada semacam dialog, kemudian kita persilakan mereka berbicara seterusnya, terus kita cuma diam saja, kita tidak berbicara, ya kita seakan-akan merendahkan diri kita di hadapan mereka, mengalah, nggak bisa. Artinya dialog ya, bukan berdebat masalah ini ya. Kalau masalah berdebat ya, kalau memang tidak terlalu dibutuhkan ya kita lebih baik mengalah. Misalkan ada suatu masalah misalkan ya, kita berbicara selama memang kita di situ berhak untuk berbicara. Jadi ulun ulangi lagi, bukan berarti kalau ketemu di jalan pian pepet sampai dia tergugur ke parit misalkan, bukan. Maksudnya kita tidak perlu seperti di dalam majelis kemarin, kalau ada saudara kita yang datang telat, kita persilakan dia, atau kita luaskan majelis, kita persilakan saudara kita untuk duduk. Atau ketika di jalan
kita sedang berkumpul bersama atau kita sedang di jalan, kemudian kita buka lebar supaya dia di depan kita. Tidak seperti itu maksudnya. Tapi kita tetap pada posisi kita tunjukkan bahwa kemuliaan Islam, ya udah kita dengan posisi kita yang demikian. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kesalahan dari ulun pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.